Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Makhluk misterius. Cahaya api yang terang menyinari ruang ini, yang tampaknya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun, Xiao Yan tanpa sadar merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya meskipun ada cahaya dari nyala api. Sumber dari rasa dingin ini sepertinya dari makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah. Itu adalah makhluk besar yang tak terlukiskan yang terbaring di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Pemandangan Xiao Yan bergeser di sepanjang tubuhnya. Namun, dia masih belum bisa melihat ujung tubuhnya saat penglihatannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini benar-benar berwarna ungu keemasan. Sisik sedingin es menutupi tubuhnya. Semacam baja keras seperti perasaan bangkit darinya. Xiao Yan terapung di ruang kosong. Matanya tidak bisa melihat makhluk itu secara keseluruhan. Bisa dibayangkan betapa luar biasa besarnya makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Meskipun pengalamannya selama puluhan tahun telah memungkinkan Xiao Yan untuk mempertahankan kendali yang besar atas dirinya sendiri, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk sebesar itu yang dapat melahap langit, hadir di ruang gelap di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya akan ada makhluk menakutkan yang ada di dalam ruang sunyi ini, yang tampak seperti kehampaan kehidupan? Meneguk! Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jejak keringat dingin bahkan muncul di dahinya. Dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa menebak makhluk seperti apa itu. Aku tidak boleh tetap di tempat ini. Karena dia sudah mengetahui bahwa bagian bawah dunia magma memang menyembunyikan gua dewa kuno, Xiao Yan juga bermaksud untuk mundur. Meskipun makhluk besar di bawah itu benar-benar sunyi dan tampak mati, jiwa di state-nya memungkinkan Xiao Yan mendeteksi jejak aura berbahaya. Aura semacam ini tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Lebih baik tidak tinggal di tempat ini lama-lama. Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan orang-orangnya dan membuat Gu Yuan menemaninya untuk menyelidiki rumah dewa kuno ini. Tubuh Xiao Yan perlahan-lahan ditarik kembali saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja mundur 10 langkah ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh makhluk besar di bawahnya bergetar sedikit. Meski gerakan ini kecil, tetap saja menyebabkan mata Xiao Yan menyusut. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, dia pasti tidak salah. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Makhluk misterius ini masih hidup. Kecepatan mundur Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia memikirkan ini. Ci! Sepasang mata besar di dalam ruang kosong yang gelap, yang telah ditutup untuk waktu yang lama, tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan mulai mundur. Sepasang mata ini memiliki sedikit kemerahan di dalamnya. Mata itu serius. Hanya ukuran sepasang mata ini sudah ratusan kali lebih besar dari Xiao Yan. Sepasang mata ini terkunci pada Xiao Yan saat mereka terbuka. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan, menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah tekanan mengerikan itu menyelimuti tubuhnya. Dia mengaktifkan jiwa di state-nya. Baru setelah itu dia berhasil mengurangi perasaan jatuh ke dalam rawa. Penjarah makam, apakah kamu membawa giok kuno? Ruang tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiao Yan melonjak. Sebuah suara, yang bahkan menyebabkan ruang bergetar, tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Dia melihat sepasang mata besar di dalam kegelapan.
Pada saat ini, mata itu mengandung hawa dingin yang sedingin es saat mereka menatapnya dengan cara yang acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi di dalamnya. Saya tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Mohon maafkan saya jika saya telah mengganggunya. Saya akan segera mundur. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah mata dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada giok kuno ya? Sebuah suara terdengar di dalam angkasa setelah makhluk itu mendengar ini. Segera, Xiao Yan tampaknya telah melihat beberapa kekecewaan dan niat membunuh yang sedingin es. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah mendeteksi emosi ini. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. The Purifying Demonic Lotus Flame menutupi tubuhnya dan sepasang sayap tulang diperpanjang dari punggungnya. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Tolong tetap di belakang jika Anda tidak memilikinya. Suara acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Setelah itu, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya ungu keemasan menerobos kegelapan. Itu menembus ruang kosong dan dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan. MOU. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dia melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan. Segel tangannya berubah dan tubuh spiritualnya yang sangat besar muncul di luar. Dia melebarkan mulutnya dan serangan spiritual yang menakutkan melanda dari segala arah. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan kejam dengan pilar cahaya ungu keemasan. Ledakan! Badai meledak di dalam ruang saat suara keras muncul. MOU! MOU! Badai menyapu tempat itu tetapi cahaya ungu masih tersisa. Kemarahan ilahi musim semi kuning dari jiwa di negara Xiao yang tidak dapat menghancurkannya. Matanya dengan cepat menjadi lebih serius. Dengan perubahan segel tangannya, dua fluktuasi spiritual ganas lainnya melonjak keluar darinya. Bang-bang! Dua serangan gelombang sonik spiritual menghantam cahaya ungu. Kali ini, cahaya ungu akhirnya hancur. Namun, Xiao Yan juga terhuyung mundur sejauh 10.000 kaki karena kekuatan yang tersisa. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang sebesar ini. Syok melonjak di dalam hati Xiao Yan setelah pertukaran ini. Hanya serangan acak yang memaksa Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan makhluk misterius ini pasti tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Di State Soul, suara makhluk misterius di dalam kegelapan yang kosong mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Dia memanfaatkan kekuatan untuk sekali lagi bergegas keluar dari dunia ini. Soos. Sementara Xiao Yan bergegas dengan kecepatan tinggi, angin tajam lainnya tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Sudut matanya bergeser dan dia melihat cahaya ungu keemasan menyala. Ini sebenarnya diaglomerasi menjadi segel cahaya misterius. Setelah itu menghantam Xiao Yan dengan marah. Sial! Ekspresi Xiao Yan sekali lagi diubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tinjunya. 26 teratai api pemusnahan berwarna terbentuk. Setelah itu, dia melemparkannya ke belakang tanpa menoleh. Bang-bang! Pemusnahan api lotus meledak di segel cahaya. Gelombang api bergolak. Namun, dia tidak menyebabkan segel cahaya bergetar. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari dalam segel cahaya dan menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan berhati-hati saat sinar cahaya ditembakkan. Dia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan lotus api pemurni dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Retakan retak. Sinar cahaya tiba dalam sekejap mata. Ini langsung menabrak lapisan kristal api merah muda.
kristal-kristal itu dengan cepat runtuh 1 inci pada suatu waktu. Sinar cahaya tampaknya memiliki waktu yang sangat mudah untuk menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras itu. Setelah itu sangat membentur tubuh Xiao Yan. Gru! Wajah Xiao Yan memerah setelah menderita serangan berat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Cici! Darah Xiao Yan mewarnai segel cahaya dari jarak dekat. Itu memancarkan gelombang suara mendesis. Tetap di belakang dan temani aku, makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan 1 serangan. Segel cahaya bersiul dan sekali lagi mengejar Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berteriak pahit setelah dia merasakan angin yang dikunci padanya. Terlalu merepotkan untuk berurusan dengan orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang gerak di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari orang ini. Meskipun Anda memiliki jiwa di state, tubuh Anda hanya berada di kelas Dou Sheng bintang 7. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku mengizinkanmu melarikan diri? Ruang di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar sementara Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan karena jaraknya yang pendek ke pintu keluar. Cahaya langsung menerobos ruang. Setelah itu, dengan keras menabrak Xiao Yan. Dari kelihatannya, jika Xiao Yan terkena itu, dia pasti akan berakhir dengan beberapa luka. Namun, ketika segel cahaya itu akan hancur, darah yang menempel di atasnya tiba-tiba menguap. Akhirnya, jejak darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Bas-bas! Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang masih ada di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar. Perasaan akrab menembus penahan dari tidurnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdengung. Segel cahaya tiba-tiba berhenti saat masih puluhan kaki dari kepala Xiao Yan. Namun, tekanan angin yang kuat itu masih menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan meledak. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiao Yan, yang berencana bertarung habis-habisan, menjadi terkejut. Matanya bersinar dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di ujung ruangan. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang. Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiao Yan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar di dalam kegelapan mengandung kerugian yang sepertinya berlangsung lama saat mereka menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya melayang dan perlahan tiba di atas mata besar itu. Darah emas menetes dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi yang hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar mengungkapkan gelombang demi gelombang riak yang menggembirakan. Darah, ada bau anak itu. Tiba-tiba, gemuruh keras seperti gemetar bumi bergema di dalam ruang yang sunyi. Tubuh besar itu, yang tampaknya telah diam selama ribuan tahun tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menghantam angkasa. Namun, cahaya redup muncul di dunia ini dalam menghadapi serangan habis-habisannya. Cahaya redup ini menyebabkan ruangan itu sendiri menjadi sekuat penjara. Ya, dia dewa kuno, kau bajingan! Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh setelah tabrakannya yang sia-sia ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap tanpa ampun ke pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan geram yang dipenuhi dengan perasaan tidak mau bergema di ruang ini. Namun, pintu batu kuno itu tetap diam di hadapan raungannya yang keras. Seolah-olah itu tetap tidak berubah sejak zaman kuno. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.